Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang ada di uji kompetensi 1 kelas 8 bab 1 di halaman 66. Ini adalah soal-soal yang ada di uji kompetensi kelas 8 IPA di halaman 66. Mungkin yang punya buku siswa boleh di cross check, kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1 ya. Fungsi sistem rangka antara lain untuk melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang dilindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah Oke, ini terkait materi dengan tulang ya. Biar jelas kita lihat gambarnya. Kita tahu bahwa paru-paru dan jantung itu kan letaknya tidak berjauhan. Letaknya itu di daerah sini. Paru-paru kan dua ya, sini sama sini ya kan ya. Ini kan paru-paru dan jantung. Berarti dilindungi oleh tulang rusuk. Sedangkan otak, kita tahu otak itu ada di kepala. Berarti dilindungi oleh tulang tengkorak. Berarti jawabannya yang rusuk dan tengkorak, yang B. Gampang ya nomor 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Berikut ini adalah contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut. Kita tahu. Oke, ini materi submateri otot. Di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa otot yang bekerja secara sadar itu berarti kita dapat mengontrol kapan otot itu bekerja dan otot itu tidak bekerja. Sedangkan otot yang tidak sadar itu kita tidak bisa mengontrol kapan otot itu bekerja atau tidak bekerja. Contoh dari otot sadar itu kan otot rangka atau otot lobik. Sedangkan otot yang tidak dapat kita kontrol atau di bawah kesadaran itu kan otot polos dan otot jantung. Berarti yang otot jantung yang A dan B itu kan kita tahu bahwa secara berturut-turut. Berarti yang pertama itu yang otot sadar. Kalau jantung kan otot tidak sadar. Berarti otomatis di jawaban kedua. Berarti jawaban kedua yang ada otot jantungnya di poin C. Gampang ya. Otot jantung dan otot polos itu adalah contoh otot tidak sadar. Sedangkan otot rangka atau otot urik itu adalah otot yang bekerja dengan dapat kita kontrol atau sadar. Di video sebelumnya saya sudah bahas. Apabila ingin melihat videonya silahkan dicari di channel Dunia IPA. Lanjut nomor 3. Tipe persendian yang terdapat pada rahang. Kita lihat gambarnya dulu aja ya biar gampang. Nah, ini adalah gambar kepala kita. Biasanya kan rahang itu di sini ya. Nah, berarti kan di sini. Apakah dia dapat bergerak ke segala arah? Kan tidak. Digeser juga tidak. Pelana dua arah tidak bisa. Dia hanya bisa ke bawah. Berarti jawabannya yang satu arah, yang engsel. Oke ya, gampang ya. Lanjut nomor 4. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengarutan yang tidak merata disebut gerak. Oke, gerak nasti, esionom, tropisme, higroskopis. Kita tahu bahwa gerak itu kan diawali dari gerak esionom. Esionom itu dibagi dari gerak tropisme, nasti, dan taksis. Dari dulu ya. Nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Contohnya gerak nasti ini adalah gerak putri malu. Ketika kalian pegang pangkalnya atau ujungnya kan sama-sama menutup dengan arah yang sama, maka daun putri malu itu termasuk gerak nasti bagian seismonasti. Itu berarti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh dari daun putri malu yang menutup. Yang esionom itu dipengaruhi oleh rangsangan luar tumbuhan. Gerak esionom tadi kan sudah saya jelaskan bahwa gerak esionom itu dibedakan menjadi
nasti, tropisme, dan taksis. Nanti bisa dilihat lagi di materi-materi sebelumnya tentang gerak tumbuhan. Tropisme itu dipengaruhi oleh rangsangan luar. Contohnya fototropisme, foto kan cahaya. Fototropisme itu dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Sedangkan yang diminta di soal adalah rangsangan berupa perubahan kadar air. Air itu kan otomatis jawabannya yang gampang ya. Oke, yang nomor 5. Contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh gerak nasti. Gerak nasti itu adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Mekarnya bunga pukul 4 Mei termasuk fotonasti. Gerak menutupnya daun putri malu tadi sudah saya singgung di nomor 4, seismonasti. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae itu termasuk niktinasti. Berarti otomatis jawabannya yang mekarnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polang-polangan itu termasuk gerak higroskopis. Mungkin itu saja video part 1 untuk uji kompetensi kelas 8 halaman 66. Silakan like, share, dan subscribe channel ini apabila video ini bermanfaat bagi kalian, dan tunggu video part 2-nya. Terima kasih.